Pagi Mbak, mau ngajuin ide buat tulisan mingguan. Kalau tulisan mingguan saya udah ada bahan sih. Kira-kira apa tuh Mbak beritanya? Itu loh yang artis, siapa sih namanya? Yang narkoba kemarin itu, tahu nggak? Biasa nggak sih Mbak kalau beritain artis narkoba? Bentar. Saya ngajuin ide dulu ya Mbak. Jadi kemarin tuh kan sempat ada kasus korupsi. Itu kan Mbak yang pejabat itu. Mau korupsi lagi? Nah, yang kita yang ditahu sama publik tuh kan jumlahnya segitu. Terus kemarin saya sempat riset tuh beberapa hal. Jadi ternyata emang lebih banyak dari itu, dan ada beberapa karyawan yang bisa kita karyawan yang bisa kita tanya-tanyain gitu loh Mbak buat tambahin bukti. Kayaknya kalau dari saya nggak dulu deh. Soalnya si artis itu tuh narkobanya jaringan baru gitu. Coba kamu cari-cari berita deh. Soalnya kayak udah ada beberapa juga yang angkat kasus itu, cuman kita bisa gali lebih lagi nih. Soalnya orang tuh malas kalau baca urusan politik aja terus, soalnya gitu-gitu doang kan. Masyarakat mah senangnya baca cerita gosip artis gitu kan. Udah gitu aja. Tapi Mbak, kayaknya yang korupsi ini lumayan potensial sih Mbak kalau mau digali. Pasti orang-orang juga jadi ngikutin beritanya. Kayaknya nanti aja deh. Kamu kerjain yang artis aja dulu. Kayak besok atau lusa tuh dia mau press conference. Kamu aja yang berangkat ya. Ini saya mau pergi dulu, mau ke HR dulu. Siang teman-teman. Ini saya dengar kalian berdua ya yang mau nulis kasus korupsi itu. Iya Mbak, kemarin saya mikir kayak butuh teman gitu kan sih Mbak. Jadi saya butuh teman satu. Tadi sih udah saya pertimbangkan juga ya ide kalian. Terus ya udahlah, boleh kalian nulis itu, tapi dengan catatan kalau nulis itu kan berarti di luar kebutuhan kantor. Jadi kalau kalian mau cari kasusnya, kalian nggak akan dihitung masuk kerja. Terus liputan kasus artis itu juga harus tetap jalan ya, ini perintah. Gimana Mbak? Gimana Mbak maksudnya? Ya kalian kerjain dua-duanya. Terus nanti kalau emang berhasil, dapat respon bagus, terus emang kebenarannya terkuak, terus segala macam lainnya, kalian dapat bonus 40% dari kasusnya. Tapi selama kalian liputan di luar yang saya mau, kalian dianggap absen. Kalian baca lagi aja kebijakan-kebijakan kantor dari HR waktu kalian baru masuk. Mil, ngomongin yang tadi kasus tadi, kira-kira lu rela gak sih kalau misalnya kita pakai aja buat nyelesain kasus korupsi ini? Soalnya kayak percuma juga kita kalau ke kantor kan kita mau liputan. Ibaratnya juga kalau kita mau ke kantor kagak dibayar. Kayaknya enggak deh. Soalnya sayang sih kalau jatah tahun baru diambil sekarang. Tapi lu tahu kan kalau misalnya kita bisa dapat bonus 40% kalau kita berhasil ngangkat kasus ini. Gue sih percaya aja ya kalau misalnya sumber-sumber ini bisa kita gali gitu. Terus kalau misalnya kita publish, nama kita juga pasti naik banget. Tapi sayang banget gak sih? Kebayang gak berapa hari yang bakal keambil? Bukan sehari 2 hari, bisa sampai sebulan. Apalagi kasus ini berat banget kan. Gak mungkin bisa ketebak lah kayak biasa-biasanya. Bisa-bisa kita perlu wawancara sampai ke keluarganya. Sebulan mah kalau ngerjain sendiri, ini kan kita berdua. Jadi bisa lah. Lagian gue juga udah punya banyak teori nih sama kasus ini gitu. Kita tinggal ngetes aja teorinya, tinggal ikutin alurnya. Terus cari tahu nih sebenarnya dia orang ini tuh udah ngantongin berapa miliar. Aduh, gambling banget kalau gini caranya sih. Masalahnya nih, gue berarti nggak jadi ke Lombok tahun baru. Ya, kalau ngerjain ini mah, lu nanti bisa dapat ongkos buat ke Jepang kayak yang lu pengenin kan? Duh, gimana ya? Kalau nggak diambil, sayang banget kan 40%. Cuma kalau diambil, gimana nih liburan gue? Ya deh, tapi lu mesti siap ya nggak tidur sebulan. Iya, gampang itu mah. Kita besok sampein ke bos aja. Dia ngajak Zoom meeting kan besok tuh. Oke, ini meetingnya saya mulai ya. Selamat pagi teman-teman. Gimana jadinya kasus yang artis kemarin? Kita nggak jadi ambil, Mbak. Nggak ngambil gimana? Ini kasus mandatori loh. Nggak ada opsi buat nggak ngambil kasus ini.
Iya Mbak, kemarin saya sama Mbak Marsyanda udah ngobrol banyak. Kami jadinya mau ambil cuti buat ngerjain kasus korupsi yang kemarin kita bahas itu. Cuti? Hari gini mau cuti? Maksudnya kalian mau nganggurin kasus artis yang kemarin? Iya Mbak, kayaknya kasus artis itu dioper ke yang lain aja deh Mbak. Soalnya kita nih kan yakin aja gitu kayak masih banyak yang ditutupin dari kasus korupsi ini. Gimana ya? Saya tahu emang kasus korupsi itu menarik, emang banyak juga sih yang emang belum terkuak jelas gitu kan. Tapi harusnya dari situ udah aja dong, udah bisa di stop kan, gak usah dilanjutin. Sebagai orang media, kalau kamu ngelihat fenomena kayak gitu, tandanya emang pasti ada yang ditutupin, paham nggak? Iya Mbak, ini maaf saya jadi ikut campur urusan Mbak sama Mbak Marsyanda. Soalnya pas kemarin kita bahas, kita punya keresahan yang sama nih sama Mbak Marsyanda gitu. Jadi emang namanya resah kan ya Mbak, pengen banget lah diselesain gitu loh Mbak. Saya paham sih, saya juga sempet ya kayak kalian. Tapi kalau saya udah tahu ada yang emang ditutupin, ya jelas saya stop. Terus apa yang kalian mau tulis itu emang bener sih, menjunjung tinggi kejujuran gitu kan. Tapi bakal bener-bener ngebahayain kalian dan yang pasti nama kantor. Terus yang mau nge-backup kalau ada apa-apa siapa? Saya tuh ngelindungin kalian, makanya nggak ngizinin kalian. Soalnya saya nggak yakin bisa tanggung jawabin kasus kayak gitu. Saya pribadi sih ngerti sudut pandang Mbak sekarang, meskipun pasti kita berdua masih mau nulis, cuma ya mau gimana lagi Mbak? Kalian tahu nggak sih research-nya nggak cuma seminggu 2 minggu? Siapa yang mau ngegaji? Mau keluar aja sekalian? Enggak Mbak, kami ambil jatah cuti kami totalnya 2 minggu, ditambah kami mau ambil unpaid leave maksimal 2 minggu. Main-main deh anak-anak zaman sekarang ya. Udah ada kasus di depan mata masih mau ngambil yang lain demi bonus yang belum tentu bisa kalian dapetin. Kita yakin sih Mbak, justru rugi aja kalau Mbak nggak ngizinin kita buat ngerjain kasus kayak gini gitu. Kayak yang Mbak tahu, perusahaan kita kan bakal ngasih bonus 40% buat kasus yang dikerjain di luar jam kerja. Sedangkan bonus buat kasus yang dikerjain di jam kerja cuma 25% gitu. Ini terserah Mbak aja sih gimana keputusannya. Yang intinya sih kita tetap bakal ngambil kasus korupsi ini. Enggak. Saya lagi nggak minat nego-nego sih hari ini. Kalau kalian mau ambil unpaid leave ya ambil aja lah. Tapi kalian harus ingat kalau gaji kalian bakal dikurangin setengahnya ya kalau kalian mau ambil unpaid leave. Ya Mbak, nanti saya hubungin HR untuk hitung unpaid leave dari minggu depan ya Mbak. Makasih. Selamat siang teman-teman. Yang Mbak. Yang Mbak. Saya udah lihat tulisan kalian, udah jurnalis keren-keren. Saya bangga banget. Beritanya bagus terus ditulisnya kayak sempurna, nggak bikin spekulasi baru gitu kan. Good job deh kalian berdua. Thank you Mbak. Iya, terus bonus sudah cair kan, gaji juga. Miliarder deh kalian bulan ini. Iya Mbak, alhamdulillah banget nih. Gituan Mbak, padahal bulan lalu ya ampun, nelen promak deh itu Mbak sehari-hari. Ya Mbak, mana promanya dipotong 2 lagi siang malam. Iya. Terbayar lah ya akhirnya. Makasih ya teman-teman udah bikin tulisan bagus dan ternyata emang bikin potensi baru gitu ya buat orang-orang akhirnya melek lagi kan sama politik. Udah keren banget deh. Sama-sama Mbak, maaf juga ya kemarin tuh kita sempat ngecewain Mbak karena ngotot banget nih sama kasus ini gitu kan. Apa-apa, namanya juga kalian tuh berarti punya feeling yang kuat gitu. Ya Mbak, sama ini sih sebenarnya Mbak agak nggak enak ngomongnya lewat Zoom gini, tapi karena emang saya lagi inget, saya mau lepas title jurnalis Mbak di kantor ini. Maaf kalau misalnya yang ngagetin Mbak, tapi sebenarnya saya udah kepikiran sih dari kemarin pas lagi ngerjain tulisan ini. Wah, ini gara-gara kemarin ya, saya minta maaf banget nggak percaya sama kalian. Bukan Mbak, bukan gara-gara itu. Ini yang bener aja. Kamu juga? Iya Mbak, kemarin juga pas ngerjain itu kita udah ngobrol-ngobrol banyak gitu kan. Terus ternyata kita tuh keikat banget lah sama SK kantor ini dan bikin kita tuh nggak bisa eksplor lebih banyak lah apa yang mau kita tulis gitu Mbak. Aduh, saya minta maaf ya teman-teman karena kemarin sempat nggak support.
Saya udah kasih kan alasan paling valid yang bisa saya kasih. Namanya juga kantor ya, pasti nggak mau rugi besar. Jadi saya harap kalian ngerti hal itu ya. Iya, kita emang ngerti dan paham kok, Mbak. Iya. Saya juga nggak bisa nahan kalian sih kalau emang itu keputusan kalian ya. Cuma sayang aja, pasti kantor juga bakal minta kalian terus-terusan nulis gara-gara kemarin kan. Jadi kalian bisa dapat spotlight yang luar biasa gitu. Tapi ya jangan dipaksa lah kalau emang beban mah ya. Iya Mbak, sebenarnya keputusan ini kan emang udah kita pikirin lama gitu sambil nulis kemarin. Terus ya udah mateng lah keputusannya gitu. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa deh. Sukses ya teman-teman dimanapun nantinya. Gak usah masuk kantor kok Mbak, nanti kita ngobrol banyak-banyak. Iya, makasih banyak juga nih Mbak. Kita ketemu lusa ya Mbak. Oke. Thanks ya teman-teman. Ini meetingnya saya end, balik ke kerjaan lagi. Ketemu hari lusa nanti ya. Thank you. Thank you Mbak.